Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Agustus 2026 saya dapat panggilan dari Polda Metro untuk dimintai klarifikasi terhadap LP 1 bulan lalu, tepatnya tidak salah tanggal 2 Juli, saya melaporkan seseorang yang mengancam. Jadi saya sangat prihatin gitu ya, karena ancaman ini berasal dari orang-orang yang mendukung Roy Suryo gitu. Jadi mengatasnamakan itu. Kenapa dia mengancam? Karena dilihat di video, dia kirim video, saya menyatakan Roy itu yang pecundang, bukan saya. Kenapa? Karena waktu jauh sebelum itu Roy pernah menuduh saya pecundang dan tuyul, sama Ahmad Husainuddin juga menyebut pengkhianat. Nah, semua itu kan omongan harus dibuktikan. Faktanya waktu itu, sebulan lalu itu, Roy Suryo ditangkap. Logika saya, secara hukum, orang-orang pecundang itu kan artinya orang-orang yang loser, orang-orang yang kalah gitu. Saya bertanya dalam pengertian di podcast, kalau begini kondisinya yang pecundang itu siapa? Itulah Roy Suryo. Nah, barulah besoknya dapat ancaman gitu. Ancamannya sadis juga, mau penggal leher gitu. Kan pernah juga, kan waktu itu lapor juga ada mungkin filenya kalian. Nah sebentar, jadi poin pentingnya itu, nah dalam pemeriksaan ini ada di samping kanan saya Pak Samir sebagai lawyer sekaligus saksi, juga saya Sinaga yang juga mendampingi, dan para rekan-rekan ada Dava, ada David. Saya kira begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi seputar apa aja mungkin Kang untuk diberikan keterangan dan berapa pertanyaan mungkin? Iya, sekitar 8, ada 18 poin. Jelasin. Pertanyaan tersebut ditanyakan seputaran waktu kejadian, bagaimana kejadian tersebut terjadi, seputar itu ya. Juga alat-alat bukti ya. Nah, kita nyerahin flash disk. Satu untuk screenshot dan beberapa transkrip daripada voice note ancaman tersebut. Terkait ancaman tersebut menurut kami itu sudah merupakan ancaman pembunuhan ya. Karena ingin mengpenggal rehab orang. Berapa kali Bang Eki mendapat ancaman pembunuhan itu? Ya kalau pembunuhan baru sekarang. Kalau dulu waktu di Malaysia saya dikejar-kejar hitman. Hitman itu pembunuh bayaran loh, tapi dugaannya orang dari Malaysia itu unsurnya dari bangsa tertentu lah kalau saya sebut, yang ngejar-ngejar saya. Tapi alhamdulillah atas perlindungan Allah, saya selalu mohon kepada Allah, walillahumma maulakum wa huwa khairun nasirin. Jadi Allah lah tempat berlindung dan minta tolong. Jadi saya minta tolong Allah sampai detik ini. Tapi saya tidak mau balas lagi secara preman. Insya Allah saya bisa lakukan itu. Ya, ngerti lah. Tapi itu tidak benar secara hukum. Yang benar adalah saya lapor polisi. Ya, tidak seperti mereka kok begitu gitu. Kan kita ada budaya dialog. Kalau nggak suka ya dialog. Gitu. Kenapa harus pakai ngancam? Kenapa ngancam? Nah, yang menarik lagi omongan yang ngancam saya ini namanya Denny Arwin. Dia bilang kamu terima uang 150 M. Kamu tahu persis tuh, 150 M dari Jokowi. Kamu sogok saja Sigit Kapolri supaya nangkap saya.
10 miliar kasih Sigit supaya nangkap saya. Itu menurut saya sih, kalau saya lihat backgroundnya dia tamatan SMP juga enggak kelihatannya. Jadi uneducated ini orang. Nah, tapi dugaan saya, kenapa ini terjadi? Ada satu yang saya duga, satu peristiwa yang berkait dengan seseorang, nggak perlu saya sebut juga namanya, tapi depannya J yang saya ingat, itu mengadu kepada si Denny ini, saya kira kalau lihat dari ceritanya itu, yaitu dicekam tangannya gini, gitu. Jadi dia ngaku, kenapa kamu cekam tangan saya? Saya nggak pernah sama dia, saya melakukan itu kepada si J tadi. Nah, berarti dugaan saya si J ini yang diduga ya meminta bantuan Denny atau cerita ke Denny supaya berbuat sesuatu pada saya. Oke, Bang Egy, ini ada kaitannya dengan Roger CS atau rekan-rekannya bagaimana? Itu kaitannya si J tadi, mulai dari J ini teman baik dari Michael Sinaga, teman baik juga dengan Roy, pernah saya lihat dari Sportpus. Sebelumnya di podcast saya lihat juga ada Rismon di situ waktu mereka belum pecah. Nah itu. Nah yang menarik buat saya, kalimat tegas dari si Denny, 150M dari Jokowi. Saya jawab, kamu ada fakta nggak? Kamu ada bukti nggak? Kamu ada saksinya nggak? Oh nggak ada, pokoknya yang penting Allah aja maha tahu. Gimana begitu? Ya, secara ilmu. Saya Bang Egy secara pribadi mengenal Enggak, Denny saya sendiri. nggak kenal, tapi dia merasa kenal saya. Tapi saya sudah pernah catat nomor dia, jadi saya tahu pakai nomor itu. Bang Egy akhirnya merasa perlu untuk melaporkan dugaan Enggak, ancaman karena ini. begini, teori melapor Tergoncang atau itu, seperti apa Bang Egy? teori melapor itu ada dua kepentingannya. Satu, kita tidak boleh underestimate, nganggap remeh orang itu nggak boleh. Kalau satu saat di jalan ada terjadi apa-apa, bagaimana? Itu kepentingan. Yang kedua, kepentingan saya adalah ingin tahu persis data-data yang dia sebut itu 150M dari Jokowi. Nah, itu kan menarik buat saya. Berarti memang punya data dia. Silahkanlah tampilkan kalau benar. Jangan ngancem dong. Logika keduanya, kalau betul saya dapat uang dari Jokowi, kenapa saya nggak kena OTT? 150M itu banyak. Kalau nggak kena OTT, ada transfer. Bukti transfernya mana? Ada tandanya kan? Nggak mungkin nggak ada. Terus boleh tanya dong PPATK. Tanya juga mungkin ke OJK yang berkaitan dengan soal pentransferan uang atau juga bukti-bukti lain. Jadi kalau nggak ada kan fitnahnya keji sekali gitu. Itu contoh yang ingin saya edukasi. Jadi saya ini ingin edukasi masyarakat. Kalau kita berbeda, ya nggak usah bertikai begini, berdialog lah. Adu argumentasi. 3 syaratnya. Ada fakta, ada data, ada saksi. Ini baru keren. Kalau cuma katanya aja terus cuma Allah yang tahu, bagaimana kita membuktikan secara hukum? Itu aja. Ada tempat lain? Bagi alasan utama Bang Egy itu mendapatkan ancaman itu apa sih? Apakah berseberangan pendapat atau gimana? Ya tadi sudah saya terangkan. Menurut Bang Egy pribadi, Dugaan saya ya. Saya waktu ke Polda sebulan lalu itu ketemu orang yang bernama si J ini. Dia lagi podcast. Saya ingat di podcast dia yang nuduh saya 150M. Saya kan langsung efek, saya tarik. Tapi saya nggak pernah apa-apa. Cuma tegur dia secara begitu aja. Mungkin dia tersinggung, besoknya ada orang yang ngancam saya. Situ saya lihat, kalau lihat dari cerita WA dia, data-datanya yang masuk ke saya tuh begitu. Juga dikaitkan dia dengan nyebut nama Roy. Roy orang udah bener, Roy ini kenapa kamu gitu tuh. Kamu ini anjing, babi, segala begitu-gitu. Ya sudahlah, saya kan merasa ya bukan anjing, bukan babi, yang relek aja. Ngapain gitu-gitu. Kalau kita suruh serbu yang lain bisa nggak? Bisa, tapi bukan seperti itulah. Nah, coba ini tanggapan. Ya, bahkan saya sebagai orang yang mengerti hukum, kami sudah melakukan peneguran secara baik-baik. Nah, ini udah ketemu nih sama pengacara. Coba cerita. Malah yang saya dapatkan ancaman pula dari
dan kata-kata kotor yang nggak pantas dikatakan kepada manusia. Masa manusia disamakan dengan hewan? Seandainya orang ini bukan orang pendidikan, ada di Indonesia ini ada polisian, kalau memang buktikanlah dengan data yang ada. Bukan diajak bertemu, diajak dialog, malah menghilang, tidak mau bertemu, terus melakukan pengancaman terus menerus. Maka kami sebagai yang melakukan itu melakukan laporan kepolisian. Oke, biasa ada kapan? Selanjutnya, Iya. selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan dua saksi lagi ya. Iya. Jadi biar ini proses akan terus berlanjut. Kita menunggu pemanggilan dua saksi supaya kita maju ke proses selanjutnya. Nah, akhir dari saya, proses hukum ini kan harapan masyarakat untuk dapat keadilan, terutama saya yang diancam, dibunuh, digorok lehernya, dihina, direndahkan, dicaci maki, yang menurut saya udah keterlaluan ini. Tapi kami dalam ajaran Islam tidak boleh, justru balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kebaikan dalam perspektif cara, ya ke polisi lah. Nah, terjadi hal-hal ini, dia juga harus bertanggung jawab, berani ngomong ya berani tanggung jawab. Jadi harapan saya lewat kepolisian ini, saya mendapatkan keadilan dan edukasi buat masyarakat. Kalaupun kita berbeda, jangan bertikai secara kekerasan. Mari kita berdialog, mari kita adu argumentasi secara elegan. Itu saja, semoga Allah yang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.